وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana tips agar kita tidak terkena sihir ya. Seperti kita ketahui dari sejak dahulu sampai hari ini ya, dan akan seterusnya sihir akan tetap ada ya. Itu menjadi sunatullah, menjadi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang termulia, pun pernah terkena sihir ya. Sebelum saya membahas bagaimana agar kita tidak terkena sihir, tentu kita harus mengetahui bahwasannya seperti kita ketahui sihir itu banyak modelnya ya. Ada yang ingin sihir itu supaya seseorang bercerai dari istrinya, supaya orang itu tidak menikah, kemudian supaya macam-macam ya, sehingga gejala yang ditimbulkannya pun akan berbeda-beda ya. Mulai nanti kalau seandainya itu istri akan berbeda dengan suami, sikap dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak sekali yang akan terjadi, yang akan dirasakan bagi orang-orang yang terkena sihir ya. Atau misalkan di antara badan ada yang sakit terus-menerus, sulit sekali sembuhnya dan sebagainya. Dan begitu banyak sekali kalau kita bahas ya. Tetapi pada kesempatan ini kita secara umum akan bahas bagaimana tips agar kita terhindar dari sihir itu ya. Pertama, yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita adalah senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memiliki tauhid yang kuat ya. Tauhid yang lurus, agar kita senantiasa ditolong Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa Allah melindungi kita semuanya ya. Ketika tauhid lurus, ketika akidah kita lurus, yang kemudian Allah akan senantiasa menjaga kita tentunya. Itu secara umum ya. Kita memiliki tauhid dengan keilmuan yang tentunya sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tauhid ya. Kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana agar kita supaya terhindar dari sihir itu, tentu kita perhatikan ketika kita saat melakukan aktivitas di rumah contohnya ya. Sebagai contoh, ketika kita masuk ke dalam rumah, tentu kita berdoa ya. Bismillah, buka pintu, Assalamualaikum seperti biasa, dan tutup lagi pintu. Bismillah ya. Secara umum kita melakukan aktivitas membaca basmalah ya. Setiap aktivitas secara umum. Ketika kita mengetahui ada doa khususnya, maka kita lakukan itu. Sebagai contoh, ketika kita akan tidur ya di malam hari, karena biasanya salah satu di antaranya sihir itu akan dikirim oleh orang-orang tertentu kepada objeknya di saat orang terlelap ya, saat orang tidur terlelap ya, saat orang akan tidur dan sebagainya, sehingga di saat orang tertidur dia banyak sekali ya sesuatu yang dia tidak rasakan gitu ya, seperti matinya sementara gitu. Nah, tentu perlu kita berdoa di situ ya, seperti mengibas dulu tempat tidur, kasur tersebut kita kibas 3 kali ya. Bismillah, Allahu Akbar misalnya. Kita kibas tempat tidur tersebut. Kemudian kita membaca ayat kursi ya. Dan selanjutnya adalah tadi ya, setiap aktivitas membaca basmalah. Kemudian kita pun bisa agar terhindar dari sihir, yaitu setiap keluar rumah
membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, kita menyebut nama Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan kita, Allah akan jaga kita. Ya. Syaitan pun akan berputus asa gitu. Kemudian itu ketika kita berangkat dan doa-doa selanjutnya, naik kendaraan dan sebagainya. Kemudian tips lagi, salah satu di antaranya senantiasa membaca ayat kursi. Setiap kapan? Maka di setiap sholat 5 waktu. Ya, setelah sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan membaca ayat kursi setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, salah satu di antaranya itu. Ayat kursi, seperti kita ketahui membaca ayat kursi. Selanjutnya ayat kursi pun bisa kita baca selain setelah membaca setelah sholat yang wajib. Ayat kursi pun kita baca di waktu pagi, ya, dan petang hari, sore hari. Waktu pagi tentunya ini termasuk ke dalam zikir-zikir di antara zikir pagi dan sore. Nah, ini penting, ya. Yang selanjutnya saya sampaikan zikir pagi dan sore, ya. Tadi ya, membaca ayat kursi di setiap pagi dan sore hari itu. Kemudian membaca ayat kursi juga sebelum kita tidur tadi, ya. Itu salah satu tips bagaimana supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari serangan sihir ataupun yang lainnya, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan tadi ya zikir pagi dan petang, ya. Salah satu di antara doa atau zikir-zikir pagi dan petang itu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, ya. Di dalam doa ini kan kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi tidak akan bisa membahayakan, tidak akan ada yang memudorotkan, memberikan bahaya kepada diri kita, termasuk sihir. Maka dengan membaca ini 3 kali, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, baik yang ada di bumi ataupun di langit, ketika kita menyebut asma Allah, membaca doa tadi, ya, tidak ada akan membahayakan diri kita, termasuk serangan sihir tersebut, ya. Zikir pagi dan petang, salah satu di antaranya doa tersebut. Kemudian di waktu petang kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bisa seperti itu pula. Dan selanjutnya dari sisi mengkonsumsi, ya, kita bisa mengkonsumsi kurma ajwa, ya, kurma ajwa. Ya, kita bisa membeli, ya, di pasar, tanyakan saja kurma ajwa, dan setiap hari kita memakannya 7 butir, insya Allah, ya, dengan atas izin Allah kita akan terhindar dari serangan sihir, ya. Kemudian bagaimana kalau itu terlanjur terkena sihir? Maka tentunya seperti yang dicontohkan oleh Jibril ketika meruqyah Rasulullah SAW, ya, yaitu kita meruqyahnya, ya. Meruqyahnya, alangkah baiknya memang sihir itu biasanya identik dengan buhul, ya, dengan media yang dia gunakan untuk mensihir seseorang, ya. Sebagai contoh, rambut diambil, baju diambil, atau di antara yang sering kita pakai, ya. Bahkan yang paling mudah adalah foto, ya. Foto diambil dari Facebook, diambil dari Instagram, diambil dari WhatsApp, ya. Beberapa aplikasi yang modern saat ini di-download, diambil, kemudian disebutkan nama, bin, dan kemudian lebih rinci lagi, misalkan mereka yang mensihir itu biasanya menuliskan lengkap tanggal lahirnya, ya, itu mensihir seseorang, ya. Jadi sihir itu macam-macam, ya. Salah satu diantaranya, kalau seandainya kita ketahui buhul tersebut, sumber-sumber tersebut, maka kita harus rusak itu, harus cara beraikan. Sebagai contoh misalkan di antara benda, di antara sumber yang kemudian ada yang kita temukan, misalnya medianya adalah yang ditabur, misalkan. Ada jenis-jenis sihir yang kemudian ditaburkan di dalam rumah atau di depan rumah, ya. Sihir seorang tujuannya apa saja yang tabur itu, baik itu air atau tanah, maka kita tadi meruqyah air, kemudian taburkan juga, kemudian kita ruqyah secara umum, ya. Kemudian itu, ya, kita temukan
idealnya kita temukan buhulnya. Sudah kita temukan, hancurkan, bakar dan sebagainya. Nah, kemudian kita fokuskan dengan ruqyah yang telah dicontohkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, yaitu membaca al-mu'awwizatain, ya, al-falaq dan an-nas, ya, salah satunya itu. Dan secara umum surat-surat yang sering kita baca, ya, kita fokuskan karena sihir ini akan terus ada, ya, saya sampaikan tadi, ya. Saya kira sihir ini perlu kita bentengi diri kita, ya, tentunya yang telah saya sampaikan di awal. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita dari mara bahaya termasuk sihir ini, ya. Ke depan insya Allah kita bahas pembahasan yang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.